abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib. Bapak Ketua Rombongan kita, Abdul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga beserta tim kita yang ada di sana, dan juga jamaah kita yang insya Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan berangkat ke tanah suci guna menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengumandangkan kata talbiyah, kalimat suci yang mengagungkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Tayyib. Pada malam hari ini, alhamdulillah, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan terkait fikih zakat. Dan sebelumnya dari para asatiz kita sudah banyak memberikan materi-materi yang berkaitan dengan fikih safar, kemudian juga fikih umroh dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah saya kedapatan fikih zakat karena memang ini berkaitan dengan nanti ibadah kita di sana. Tayyib, kaitannya apa? Yang pertama adalah ketika kita nanti sudah berada di akhir Ramadan, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala membayarkan zakat kita. Dan zakat yang diwajibkan pada saat itu adalah zakatul fitri atau kita sebut dengan zakat fitrah. Tayyib. Nah, selain dari kita juga diwajibkan untuk melaksanakan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi yang memiliki harta lainnya seperti misalnya zakat mal, taib, maka juga harus dikeluarkan. Tetapi tentunya zakat mal ini nanti ya bukan untuk kita keluarkan di Ramadan saja, tetapi kita keluarkan kapan dia sudah memenuhi syarat, sudah 1 haul dan nisabnya sudah terpenuhi, maka wajib kita keluarkan zakatnya tentunya, dan tidak boleh menunggu Ramadan. Kalau bertepatan dengan Ramadan, alhamdulillah. Tetapi ketika sudah kemudian memenuhi syaratnya, maka kemudian harus kita keluarkan zakatnya. Bertepatan dengan Ramadan, alhamdulillah. Tapi tidak boleh kita kemudian menunggu-nunggu. Ya, entarlah zakat mal saya keluarkan di Ramadan saja. Padahal sudah datang waktunya untuk mengeluarkan zakat, tidak boleh. Karena ini adalah hak dari fakir miskin dan asnaf 8 yang harus kita berikan segera. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kita. Kita di pertama ini akan membahas tentang apa itu zakat. Tayyib. Apa itu zakat? Nah, kata zakat itu sendiri secara bahasa maknanya adalah an-nama wa ziyadah, yaitu sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Tayyib. Adapun secara syariat, zakat adalah hak wajib atas harta tertentu untuk kelompok tertentu dan di waktu tertentu. Nah, inilah zakat secara syariat. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi zakat ini adalah hak wajib atas harta tertentu. Jadi zakat ini adalah hak harta yang dimiliki oleh asnaf 8 tersebut yang wajib kita keluarkan. Maka dari itu zakat ini diwajibkan kepada orang muslim, seorang muslim dan yang merdeka. Tayyib. Maka anak kecil yang dia belum baligh tetapi dia memiliki zakat yang harus dikeluarkan, maka dia wajib membayarkan zakatnya. Siapa yang harus membayarkan zakatnya? Orang tuanya. Bahkan orang gila sekalipun, kalau dulu sebelumnya dia Islam, lihat KTP-nya. Kemudian dia memiliki harta. Maka di sini dia hartanya tersebut kalau sudah mencapai nisab dan haul harus dikeluarkan zakatnya. Karena memang zakat ini adalah hakul mal. Hak yang ada pada harta itu harus dikeluarkan. Tayyib. Karena memang zakat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka tersebut sedekah. Dan sedekah itu ada 2, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Dan yang dimaksud di dalam sedekah wajib itu adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Baik. Baik, kemudian selanjutnya, baik. Slide selanjutnya, tayyib. Nah, perintah zakat
Ini langsung disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan pertama kali disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Tayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim", ambillah dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka, wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu adalah ketenangan bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atha Mu'adan ilal Yaman, faqala, Rasul mengutus Mu'az ke Yaman dan berkata kepada Mu'az, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah." Dalam lafaz lain, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Nah, di dalam lafaz kita ini, faqala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah wajib, yaitu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang zakat, harta, sedekah wajib itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Tayyib. Maka zakat ini kita tahu bahwasanya dia adalah bagian dari rukun Islam. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa an syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahil haram." Islam itu didirikan atas 5 perkara, 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, kemudian mengerjakan salat, kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Tayyib. Dan siapa yang mengingkari wajibnya zakat dan dia hidup di daerah kaum muslimin, dia tahu bahwasanya zakat tersebut diwajibkan atas kaum muslimin, tapi kemudian dia mengingkarinya dengan mengatakan katanya zakat itu tidak wajib, maka kata para ulama dia telah keluar dari Islam, kufur dengan kufur juhud, ijma ulama, mengingkari akan wajibnya zakat. Tayyib, kecuali kata para ulama, kalau seandainya dia hidup misalnya di hutan yang tidak tahu dunia luar, yang tidak tahu agama Islam, kemudian dia mengatakan misalnya zakat tidak wajib, nah ini tidak kufur. Tapi kalau dia hidup di kalangan kaum muslimin, kemudian dia mengatakan zakat tersebut tidak wajib, maka dia telah kufur. Na'udzubillah. Ini namanya kufrul juhud. Baik. Adapun orang yang kemudian tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, dia tahu zakat itu wajib, tapi karena kebakhilannya dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka ini pemerintah boleh mengambil hartanya tersebut dengan paksa. Sahih. Bahkan kalau dia tidak mau juga mengeluarkannya dan dia kemudian memerangi orang yang mengambil zakat tersebut, maka boleh bagi pemerintah memerangi mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, "Wallahi, demi Allah, kalau saja mereka membeda-bedakan, kalau dulu mereka memberikan kepada Rasulullah seekor anak kambing yang masih kecil, yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi
di zaman Abu Bakar mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat, kata Abu Bakar As-Siddiq, laqad akan saya perangi mereka karena tidak mau membayar zakat apa yang telah dulu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang zakat ini adalah perkara yang memang menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk kita keluarkan. Baik. Kemudian selanjutnya, nah ini syarat-syarat muzaki. Jadi syarat-syarat muzaki itu hanya ada dua saja. Yang pertama Islam, maka orang kafir tidak ada kewajiban zakat. Tayyib. Kedua, merdeka, maka tidak ada kewajiban zakat bagi budak. Tayyib. Nah, berarti anak kecil tadi yang kita sebutkan, kemudian juga yang berkaitan dengan misalnya kalau dia hilang akalnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan siapa yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya, orang tuanya, kerabatnya. Rukun zakat, yang pertama niat. Yang kedua adalah adanya muzaki yang mengeluarkan zakat. Tadi yang telah terpenuhi syaratnya. Yang ketiga ada harta yang memang harta tersebut terdapat dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikiaskan dengannya bahwasanya itu termasuk harta zakat. Dan harta zakat ini harus kita merujuk kepada dalil. Tidak boleh kita menentukan zakat dari akal pikiran kita. Tidak boleh kita menentukan ini harta harus dizakatkan dengan hawa nafsu kita. Tetapi harus ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada mustahiknya. Harus ada mustahik. Karena zakat itu kalaupun baru kita sampaikan ke lembaga misalnya, tayyib, maka lembaga tersebut harus segera menunaikan kepada mustahiknya. Kalau belum ditunaikan kepada mustahiknya, maka kita belum terhitung mengeluarkan zakat. Taib. Maka dari itu kalau kita menjadi sebuah lembaga, maka kita harus menjadi lembaga yang amanah dan jangan kemudian menampung harta zakat. Ini adalah kaum muslimin. Jangan kita tahan-tahan. Ini bagaimana kalau ada orang misalnya yang lapar kemudian kita tahan, sabar dulu ya, jangan makan dulu ya, sabar dulu, jangan makan dulu. Begitulah orang-orang yang menahan dari harta kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau sholat dan kemudian beliau bergegas kembali ke rumahnya. Untuk apa? Hanya untuk mengeluarkan harta zakat tersebut dan beliau tidak mau harta tersebut mabit tinggal bermalam di rumah beliau. Segera beliau keluarkan harta zakat tersebut. Karena memang ini adalah ketika kewajiban tersebut telah datang, maka harus segera ditunaikan, harus segera diberikan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus hati-hati kalau punya harta. Jangan sampai nanti kita punya harta banyak, tenang-tenang saja nanti kita. Jangan sampai nanti kita punya harta, kita lupa menghitung nisab harta kita. Kita lupa menghitung haul harta kita. Jangan sampai. Ini hak fakir miskin, hak anak yatim, hak orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai nanti kita. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menahan-nahan dari membayarkan zakat emas dan perak ini diazab Allah Subhanahu wa taala nanti dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Tayyib. Maka jangan sampai harta ini nanti mencelakakan kita di akhirat nanti. Justru seharusnya harta yang dianugerahkan Allah harus menjadi jembatan kita ke surga. Jangan sampai nanti menyusahkan kita di dunia. Tidak ada gunanya harta yang membuat kita senang di dunia tetapi membuat kita sengsara di akhirat. Seorang muslim prioritasnya harus selalu memikirkan akhirat, bagaimana saya selamat di akhirat. Bukan hanya berpikir bagaimana saya senang-senang di dunia, tapi harus berpikir bagaimana saya harus senang di akhirat. Dan salah satu caranya adalah dengan memberikan zakat dan sedekah. Orang-orang yang akan dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bermohon kepada Allah agar ditahan terlebih dahulu, tidak dicabut nyawa mereka. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Berikanlah ya Allah waktu saya untuk bersedekah. Karena sedekah ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kemudian menghapuskan dari dosa-dosa kita, akan memadamkan api neraka, dan kita nanti di akhirat di bawah naungan sedekah kita nanti di akhirat. Sahih.
Dan kita tahu di antara orang yang mendapatkan naungan di akhirat nanti adalah orang yang menyembunyikan sedekahnya. Ketika dia memberikan dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Tayyib. Tentu banyak sekali pahala-pahala sedekah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tayyib. Selanjutnya, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di sana ada emas dan perak dan yang dikiaskan uang kertas dengannya dan yang semisalnya. Tayyib. Apakah misalnya kita punya saham di perusahaan? Ini juga termasuk ke dalam zakat juga. Apakah kita punya misalnya deposito yang bisa kita ambil, terus juga piutang yang bisa kita ambil, yang bisa kita pegang. Kemudian juga kalau seandainya kita punya cek yang bisa dicairkan, maka ini semua dikiaskan, dimasukkan ke dalam zakat yang ilahnya adalah nilai, yaitu emas dan perak. Nah, nanti kita akan rinci kan. Kemudian yang kedua adalah barang dagangan atau yang disebut juga dengan urudut tijarah. Nah, ini juga harus kita zakatkan ketika dia sudah memenuhi nisab dan sudah sampai haulnya. Barang dagangan. Jadi harta kita pada dasarnya yang kita pakai tidaklah kemudian terkena zakat. Tetapi apabila kita kemudian kita dagangkan rumah misalnya, ya, kalau rumah itu tidak ada zakatnya, tapi kalau kita adalah seorang penjual yang memang dia jualan rumah, maka dia kena ada zakatnya. Tayyib. Apalagi misalnya, ya kita misalnya kursi, meja di rumah kita tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita ada seorang pedagang kursi, seorang pedagang meja, maka dagangan kita tersebut terkena zakatnya kalau sudah mencapai nisab dan haul. Kemudian harta karun emas dan perak. Apabila kita kemudian mendapatkan harta karun yang kita gali, maka itu juga ada zakatnya yang dia berbeda zakat dengan yang lainnya, di mana dia dikeluarkan di saat itu juga tayyib dan dikeluarkan darinya khumus. Kemudian zakat ma'adin atau barang tambang emas, perak dan lainnya, termasuk timah, nikel dan semua barang tambang yang bernilai, ini juga barang-barang yang terkena zakatnya. Tayyib. Dia dikeluarkan pada saat itu, jadi dia tidak menunggu haul, dan tetapi ketika dia sudah sampai nisabnya, yaitu nisab zakat emas atau perak. Kemudian dari hasil tanaman kita juga, tayyib, kurma, gandum, anggur kering, dan yang dikiaskan dengannya makanan yang bisa ditimbang dan bisa disimpan, seperti beras, jagung, sagu. Kalau kita seorang petani, maka ketika sudah sampai nisabnya, sudah sampai 720 kg, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Kalau seandainya kita menggunakan alat-alat mesin untuk mengairinya, maka kita mengeluarkan 5%. Kalau seandainya tidak, maka kita mengeluarkan 10%. Binatang ternak, ada kambing, sapi, unta, dan dikiaskan dengan sapi, yaitu kerbau. Ini adalah binatang-binatang yang wajib dizakatkan. Dan selain ini, tidak ada binatang yang wajib dizakatkan. Kita punya ternak rusa, walaupun rusaknya satu kandang, tidak wajib untuk dizakatkan. Kecuali kalau rusaknya kita perdagangkan misalnya. Tapi baru nanti terkena zakat dagang. Dan tidak ada zakat dajjaj. Tidak ada zakat ayam. Jangan nanti kita karena pengen semangat untuk berzakat, kemudian kita ya hanya punya ayam di rumah, kita keluarkan zakatnya nanti. Nah, tidak boleh. Tidak boleh kita mengkias-kiaskan di dalam ibadah, karena zakat ini adalah bagian dari ibadah, maka kita harus mengikut nas. Karena memang hukum asal di dalam ibadah itu adalah at-tahrim, tidak boleh sampai datang dalil yang membolehkan kita untuk ibadah. 7 makanan pokok dalam zakat fitrah, makanan pokok bukan duit. Kita kadang salahnya adalah ketika mengeluarkan zakat fitrah tersebut zakat duit. Nah, zakat duit ini sudah kita singgung sebelumnya, dia masuk ke dalam zakat emas dan perak. Adapun zakat fitri atau kita sebut dengan zakat fitrah itu adalah zakat makanan. Yang orang yang ketika dia punya makanan lebih pada malam hari raya Idul Fitri buat dia dan keluarganya,
dia wajib sudah mengeluarkan zakat fitri tersebut. Tayyib. Nah, kemudian zakat fitri juga itu harus diberikan kepada fakir miskin dan tidak diberikan kepada asnaf 8 menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir miskin, tidak diberikan kepada asnaf 8 yang lainnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tu'matan lil masakin. Tu'matan sebagai makanan untuk siapa? Untuk orang-orang miskin. Ya karena bagaimana orang yang uangnya saja pas-pasan kadang dapat beli beras itu dari keringat, tayyib, dan dia punya makanan lebih, dia keluarkan zakat pada malam hari itu, terus yang makannya adalah asnaf 8. Nah ini sesuatu yang tidak tepat tentunya. Baik, ini gambaran secara umum Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang asnaf yang kita keluarkan dari zakat itu sendiri. Karena memang zakat ini tidak semua harta yang dikeluarkan. Tayyib, seperti misalnya kuda, apakah ada zakatnya? Tidak ada. Kelinci, apakah ada zakatnya? Tidak ada. Tayyib, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita masuk ke zakat harta. Nah ini dalilnya di dalam surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksudnya membayar zakat, berilah kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini kabar gembiranya ini kata para ulama ini adalah bentuk ejekan kepada mereka. Tayyib. Baik. Nah, ini adalah dasar dari zakat emas dan perak serta yang dikiaskan dengan emas dan perak. Tayyib. Ringkasnya adalah nisab emas adalah 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Dan kalau dikalikan maka nisab zakat emas adalah 85 gram. Perak zakatnya adalah 200 dirham. 1 dirham 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 595 gram. Maka kalau kita sudah memiliki emas, tayyib, atau perak, atau uang, atau juga nanti digabungkan juga dengan barang dagangan, ini digabungin semua nanti. Tayyib, ini zakat yang maknanya atau ilahnya nilai, ilahnya adalah qimah atau nilai, ini digabungkan semua. Dikeluarkan bersamaan, digabungkan, jadi tidak dipisah-pisah. Tayyib, tapi kalau dia sendiri-sendiri, maka seperti ini nisabnya. Tetapi ketika ingin dikeluarkan, maka digabungkan semua. Jadi seandainya kita punya emas sekian, kita punya perak sekian, kita punya uang ratusan juta, kita punya dolar ratusan juta, kita punya cek ratusan juta, kita punya saham di mana ratusan juta misalnya, kita punya piutang ratusan juta, itu digabungkan semua. Tayyib. Tetapi pastikan dia sudah sampai haulnya sudah setahun. Artinya kalau kita mengambil nisab emas misalnya 85 gram, 1 gram ini sekarang kita mengambil harga beli. Kita mengambil harga belinya. Harga beli biasanya lebih mahal daripada harga jual dan patokannya adalah antam. Jadi sekarang ini kalau tidak salah hari ini 1.136.000. 1.136.000 karena saya di SIP itu hari ini ngitung zakat, ada orang yang minta dihitungkan zakatnya. Tayyib. Nah, itu hari ini 1.136. Tayyib. Nah, kita kalikan saja ya. Kita punya emas berapa? Nah, dikalikan dengan itu. Tayyib. Nah, kalau harta kita tersebut usianya sudah setahun, tayyib, dan bertahan senilai 85 gram emas atau lebih, maka kemudian ketika dia sudah genap 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan 2,5%. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar,
maka kita harus mengeluarkan zakat berapa? 25 juta. Taib. Baik. Taib. Nah ini zakat emas dan zakat perak. Taib. Syarat wajib zakat emas dan perak. Yang pertama telah sampai nisabnya. Tadi sudah kita sampaikan ya. Nah, kita di sini kata para ulama mau mengambil nisab apa? Tayyib. Harus konsisten. Kalau mau ngambil nisab misalnya emas, ya ambil nisab emas. Kalau mau ngambil nisab perak, ya ambil nisab perak. Tetapi kita harus konsisten di sini. Jadi di antara nisab tersebut kita boleh milih. Yang mau kita ambil nisab emas atau nisab perak, monggo silakan, tapi harus konsisten. Tayyib. Baik. Tapi yang biasanya di masyarakat banyaknya mereka memakai nisab emas. Jadi kalau sudah punya uang di bank, tayyib, sudah nilainya 85 gram emas, ya, tayyib, maka ini sudah terkena zakat. Ya karena memang ukuran kaya itu ya adalah ukuran emas memang. Apalagi seorang pengusaha, ya, yang misalnya dia punya perusahaan, tentu yang menjadi ukuran kayanya dia adalah emas. Tayyib. Adapun perak itu harganya sekitar 16 ribuan ya. Tayyib. 1 gram. Dan dikiaskan dengan emas dan perak, uang kertas, mata uang asing. Ini juga termasuk hal yang harus kita zakatkan. Nah, nanti kalau kita punya emas, perak, termasuk perhiasan, itu juga harus digabungkan semua. Termasuk juga barang dagangan kita juga harus digabungkan semua. Nah, untuk barang dagangan ini kita harus betul-betul teliti. Mana yang termasuk dizakatkan, mana yang tidak termasuk dizakatkan. Tayyib, kalau kita misalnya seorang pedagang mobil. Tayyib, kalau kita pedagang mobil misalnya, maka kita hitung saja mobil itu nilainya berapa. Kita hitung dalam bentuk rupiah. Tayyib. Kemudian apalagi? Ya, ada orang yang belum bayar dan bayarnya terus berlancar. Nah, berapa? Itu juga ditambahkan. Tayyib. Nah, kemudian ada mobil yang di gudang, yang tidak di depan showroom misalnya. Nah, itu juga dimasukkan. Nah, ada pun misalnya yang berkenaan dengan tempat showroom tersebut, kaca, meja, tayyib, nah ini tidak termasuk. Jadi yang termasuk itu adalah yang didagangkan atau yang berkaitan dengan benda yang didagangkan. Itu yang dihitung menjadi zakat perdagangan. Tayyib. Cek atau semisalnya, tabungan simpanan, saham, perhiasan yang dipakai itu juga termasuk. Tayyib. Utang yang berada orang lain dan kemungkinan untuk dibayar, ini juga termasuk bagian yang harus kita zakatkan. Yang ada kemungkinan dibayar. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada kemungkinan dibayar, maka ini tidak kita zakatkan. Kalau nanti dia sudah bayar, baru kita zakatkan. Tayyib. Yang ketujuh adalah barang dagangan. Tayyib, next. Barakallahu fikum. Nah, sudah selesai kita berbicara. Ini kita berbicara cepat aja Bapak Ibu ya. Ini kalau kita pelajari di kampus ini ya 1 semester ini bab zakat ini. Tayyib. Tapi mungkin kita ya malam hari ini mungkin kita berikan gambaran secara global dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa mengeluarkan zakat dan ini hanya sekedar murojaah. Zakat tanaman, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Tayyib, firman Allah Subhanahu wa taala, tayyib tayyib idza asma kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Nah, ini dalil bahwasanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan haknya, wa atu haqqahu, dan berikanlah haknya. Tayyib. Hak dari zakat itu maksudnya adalah zakat itu sendiri, berkeluarkan zakatnya ketika seseorang memanen dari tanamannya tersebut. Nah, jenis tanaman yang terkena zakat adalah tanaman yang memang dia sesuatu yang kita makan dan juga bisa disimpan, bisa ditakar. Nah, ini adalah makanan yang terkena zakat. Nah, kalau kita di Indonesia ini padi, jagung yang menjadi makanan kita dan kemudian juga dia bisa disimpan.
Taib, dan nisab zakat pertanian adalah 5 ausuk, setara dengan 300 so', dan 1 so' itu adalah 4 mud. Mud itu adalah ukuran 2 genggam kanan kiri tangan orang dewasa yang normal. Kalau kita kalikan ya sekitar 720 kilogram. Nah, jadi kalau kita sudah sampai hasil panen kita demikian, maka kita harus mengeluarkan zakat. Berapa yang harus dikeluarkan? Kalau yang kita hanya berpatokan pada air hujan, maka kita mengeluarkannya di sini lebih banyak. Karena kita nggak banyak modal di sini. Tayyib. Nah, kalau seandainya kita menggunakan hewan ternak, pompa, mesin, maka kita mengeluarkan hanya 5% saja. Nah, ini dari yang kita keluarkan tersebut. Jadi tidak dipotong misalnya biaya upah yang kerja, ini nggak masuk. Yang penting ngelihat dari hasilnya saja. Nah, itu yang diambil 5% atau 10%. Beda dengan zakat perdagangan tadi. Kalau zakat perdagangan nanti kita bayar setelah kita pastikan bulan ini kita udah bayar listrik, kita udah bayar pajak, pegawai kita dipotong sudah diberikan atau disiapkan gaji mereka misalnya kalau belum akhir bulan. Nah, itu dipotong kalau zakat perdagangan. Tapi kalau untuk zakat tanaman tidak. Jadi dikeluarkan dari jumlah kilo yang dihasilkan. Baik, simpel ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian next kita masuk ke zakat hewan. Nah, zakat hewan ini sumbernya adalah hadis panjang yang disebutkan oleh yang dituliskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang kemudian diamalkan oleh para sahabat dan kemudian menjadi ijma dan kesepakatan para sahabat. Hewan yang disakatkan apa saja? Kambing, ya, termasuk di situ juga domba dengan berbagai macam jenis kambing. Ada kambing ini, ada kambing itu, kambing etawa, kambing gurun, kambing gunung dan lain sebagainya. Semua yang kambing, domba dia masuk ke dalam. Sapi dan juga masuk ke dalamnya juga makna kerbau dan juga unta. Tayyib. Nah, bagaimana ukuran zakat dari binatang-binatang ternak ini? Nah, di sini ada tabelnya Bapak Ibu, kita bisa lihat. Nisab zakat kambing mulai dari 40. Jadi kalau kurang dari 40 kambing kita, maka kita belum terkena zakat. Sapi mulai nisabnya 30. Jadi kalau kita sudah punya 30 sapi, sudah harus mengeluarkan zakat. Kurang dari 30 belum. Kemudian juga unta, kapan kita mulai mengeluarkan zakat unta? Kalau kita sudah punya 5 unta. Nah, ini tabelnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa lihat sendiri di situ ya. Jadi dari 40 sampai 120 itu kita mengeluarkan 1 kambing. Baik. Kemudian kalau dari 21 sampai 200, maka ini kita mengeluarkan 2 kambing. Nah, seperti itu cara penghitungannya, baik itu pada zakat kambing, sapi, dan juga unta. Tayyib. Nah, ini kalau kita zakat kambing ini, pokoknya dia kepemilikan kita saja. Walaupun dia beda tempat, maka semuanya digabungkan. Jadi tidak ada misalnya kambing saya yang di sini ada 39, kambing saya di situ ada 39. Ini saya anggap ini tidak misalnya membayar zakat. Enggak. Yang ini harus digabungkan karena ini satu kepemilikan. Karena ada sebagian orang itu dia dipisah-pisah agar tidak terkena zakat. Nah, ini tidak boleh. Atau ada orang yang banyak kepemilikannya. Tapi misalnya ada orang yang bersyarikah, mereka ternak kambing. Terus kalau mau ngeluarin zakat, kambingnya mereka pisah-pisah agar tidak terkena zakat. Misalnya ini tidak boleh. Tidak boleh sesuatu yang terkumpul itu dipisahkan gara-gara untuk menghindari zakat. Itu tidak boleh. Tayyib. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dari zakat kambing. Jadi simpel ya. Jadi kalau kambing itu dihitung mulai dari 40, sapi dimulai dari 30, dan unta dimulai dari 5. Baik. Kemudian selanjutnya, nah ada harta karun rikas. Nah, kita pahami dulu apa itu harta karun atau rikas. Harta karun adalah dia
emas dan perak atau barang yang bernilai lainnya yang ditemukan terpendam di dalam bumi dari harta zaman jahiliyah. Artinya harta tersebut milik orang kafir. Tayyib. Jadi harta milik orang kafir yang terpendam lama di bumi, maka itu jadi harta karun namanya. Wallahu alam, kenapa dinamakan dengan harta karun? Apakah ada kaitannya dengan karun dulu yang ditenggelamkan dengan hartanya? Wallahu a'lam. Tayyib. Ini kita bahasa Indonesianya aja, harta karun. Kalau di Arab itu nyebutnya rikas. Tayyib. Dalilnya mana? Hadis Nabi SAW, wal ma'dinu jubarun wa fir rikazi khumus. Tayyib. Nah, wa fir rikazi khumus, dan pada harta karun atau rikas itu dizakati khumus. Khumus itu ya 1/5 atau 20%. Nah, jadi kalau kita misalnya gali-gali sumur, gali-gali di sawah, tiba-tiba menemukan peti emas, alhamdulillah, kaya mendadak, maka kita di sini wajib ya kita keluarkan 20% dari barang tersebut dan harus langsung dikeluarkan. Kok banyak sekali Ustaz 20%? Ya, kan beda Ustaz dengan zakat perdagangan tadi Ustaz. Iya, karena kalau rikas ini kita kan tanpa ada usaha. Gali-gali dapat emas. Kan beda kalau zakat perdagangan tadi. Ini mereka memang ya berdagang, usaha, cari untung. Makanya mereka terkena zakatnya sedikit, yaitu 2,5%. Tapi kalau kan ini kan apa namanya kaya dadakan, maka zakatnya lebih banyak. Tapi memang jarang ini ya. Baik. Selanjutnya, nah ini ma'din. Nah ma'din ini adalah secara bahasa dia adalah sesuatu yang menetap, adapun secara syar'i dia adalah segala sesuatu yang berasal dari bumi yang memiliki nilai dan manfaat seperti emas, perak, besi, tembaga, baik itu sifatnya cair, minyak bumi dan aspal. Nah, jadi dia lebih umum daripada rikas. Dan memang Bapak Ibu, dalam hal ini para ulama memang beda pendapat. Apakah yang terkena zakat itu hanya emas dan perak saja sebagaimana dalam mazhab Syafi'i atau juga selain dari emas dan perak? Nah, ini beda pendapat. Tetapi pendapat insya Allah Subhanahu wa taala yang terpilih dari apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya ulama-ulama kita kontemporer saat ini, bahwasanya di dalam zakat tambang itu ada zakatnya. Tayyib. Berapa yang harus kita keluarkan dari zakat tambang tersebut? 2,5% sama seperti zakat perdagangan. Dan di sini perlu kita ketahui tidak ada syarat haul. Jadi berbeda dengan zakat perdagangan. Jadi di sini dia tidak ada haul. Kapan kita sudah sampai apa namanya nisab tersebut, maka kita harus membayarkan zakatnya. Tayyib. Jadi di sini tetap sesuai dengan nisabnya, nisab emas. Tayyib. Nah, kemudian kita keluarkan 2,5%. Tayyib. Selanjutnya, nah di sini para zakat ma'din ya, ini sudah kita sampaikan tadi secara global, bahwasanya para ulama berbeda pendapat di sini. Tayyib. Dan dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dalil zakat ma'din atau tambang? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami usahakan dari bumi untuk. Tayyib. Nah, inilah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahumullahu taala. Baik, selanjutnya Syekhna. Nah, sebelum terakhir ya, setelah ini masih ada mustahik lagi. Nah, ini yang pembahasan terakhir dari zakat. Ada yang dinamakan dengan zakat fitrah.
kita nyebutnya sih zakat fitrah. Sebenarnya dia adalah fitri. Kenapa dinamakan dengan zakat fitri? Karena fitri kita itu pada pagi hari itu kita makan. Karena kalau pagi-pagi sebelumnya kita puasa, pagi hari itu kita makan dan tidak boleh memang kita puasa. Termasuk puasa yang dilarang, puasa di hari Id. Yaitu zakat dari makanan pokok seseorang yang dikeluarkan sebelum sholat Id untuk fakir dan miskin. Tayyib. Nah ini zakat fitrah itu ini definisinya. Jadi dia dari makanan pokok. Jadi bukan uang. Dikeluarkan sebelum sholat Id. Boleh dikeluarkan 2-3 hari sebelum Id. Boleh. Jadi tanggal 28, tanggal 29 itu sudah boleh kita mengeluarkan kalau misalnya Ramadannya 30. Sudah boleh dikeluarkan sejak tanggal 28 Ramadan. Tayyib. Dan tidak boleh diundur-undur sampai setelah salat Id. Mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id itu tidak dihitung zakat tapi hanya dihitung sedekah biasa. Dan harus diberikan kepada fakir miskin. Karena memang kata Rasul, tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Dan ketika ngasih orang miskin ini juga, kita jangan hanya sekarung 2 karung beras. Kasihlah beras sampai rasa miskinnya tersebut hilang. Kasihlah beras karena dia akan mendapatkan zakat fitrah setahun kemudian lagi. Tayyib. Apalagi ada orang yang memang dia tidak memiliki pekerjaan, sudah tua renta. Ya sudah, kasih zakat sebanyak-banyaknya kepadanya yang terkait zakat fitrah ini, zakat fitri ini. Tetapi juga ya kita melihat juga ada apakah ada lagi fakir miskin di sekitar kita yang lain. Tayyib. Intinya apa? Jangan kita berikan kepada selain dari fakir miskin ini. Ya karena zakat makanan ini siapa sih yang paling butuh dengan makanan? Ya fakir miskin. Tayyib. Baik. Kemudian zakat fitrah wajib bagi siapa saja? Setiap muslim. Ya, wajib atasnya dan juga wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tayyib. Muslim, baik itu kecil, besar, laki-laki, perempuan. Tayyib. Budak juga dia wajib mengeluarkan zakat. Tayyib. Tetapi yang mengeluarkannya adalah tuannya. Tayyib. Janin, apakah boleh mengeluarkan zakat? Boleh mengeluarkan zakat untuk janin, tetapi di sini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tayyib. Tayyib. Kalau anak kecil, bayi laki-laki ya sudah harus dizakatkan. Tayyib. 2, memiliki kelebihan dari makanan sehari dan semalam pada malam Id. Syaratnya dia punya makanan lebih. Kalau orang tidak punya makanan atau tidak cukup untuk keluarganya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tayyib. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mengeluarkan zakat fitrah ini harus makanan. Adapun orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya berupa uang, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, orang tersebut belum terhitung mengeluarkan zakat. Jadi harus dari makanan kita. Tayyib. Baik. Kemudian selanjutnya, tayyib. Nah, ini dalilnya terkait zakat fitri tadi. Jadi alhamdulillah ya, jadi setiap zakat kita cantumkan dalil-dalilnya di sini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqal fitri. Rasulullah mewajibkan sedekah fitri tersebut. Tuhratun lis-shaimi, kesucian bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan keji. Tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka dia zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka dia adalah sedekah seperti sedekah biasa. Kadar yang wajib dikeluarkan adalah 1 so'. Jika beras dan gandum ditimbang dengan ukuran kurang dari 3 kilo, ya kurang lebih 2,75 kilo. Amannya seperti itu. Amannya. Tapi kita juga boleh mengikuti pemerintah. Silahkan pemerintah seperti apa. Tapi kalau dari saya pribadi amannya adalah mengambil titik ini 2,75 gram.
Tayyib. Nah, ada hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah, zakat fitri ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita kalau seandainya biasanya mudik nih, tayyib kita pulang kampung. Nah, kita harus mengeluarkan zakat di mana? Pada dasarnya kita mengeluarkan zakat di mana kita berada. Tayyib. Tetapi boleh kita misalnya mengeluarkan zakat, kita misalnya di kampung mana gitu kan mudik, dan kita mengeluarkan zakatnya di rumah kita, di tempat asal kita misalnya. Itu juga boleh. Atau misalnya kita di sini tayyib dan mengeluarkan zakatnya di kampung, kita tidak mudik misalnya, ini juga boleh. Tetapi yang afdalnya adalah di mana kita berada, disitulah kita mengeluarkan zakat fitri. Tayyib. Baik. Nah, siapakah orang yang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus di dalam surat Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah ini maksudnya adalah zakat diberikan kepada fuqara, fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak punya makanan sama sekali atau punya makanan tidak sampai dari setengah kebutuhannya. Itu fakir. Dan fakir ini dia lebih butuh daripada miskin. Fakir ini nggak punya sama sekali. Kalau miskin dia punya setengah atau lebih tapi tidak cukup juga. Nah, itu miskin. Tayyib. Nah, kata para ulama, kalau disebutkan fakir sendirian, maka masuk di dalamnya makna miskin. Kalau miskin disebutkan sendirian, masuk ke dalamnya makna fakir. Kalau disebutkan berbarengan, maka fakir dia lebih butuh daripada miskin. Baik. Kemudian wal amilina 'alaiha. Amil. Siapakah amil? Yang memang ditugaskan pemerintah untuk mengambil zakat dan kemudian menyalurkannya. Jadi amil ini harus ada surat resmi dari pemerintah. Dan termasuk bagian dari amil adalah lembaga-lembaga yang sudah diberikan izin untuk memungut zakat seperti yang sedang kita usahakan di Solidaritas Insan Peduli saat ini. Tayyib. Nah, kemudian amil ini jadi dia dibentuk oleh atau diizinkan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh nih kita DKM masjid, ayo kita jadi amil. Kita ngumpulin zakat orang, kemudian kita juga ambil dari jatah itu. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu. Kita itu bukan amil, tapi kita adalah wakil. Amil ini harus ada izin dari pemerintah. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hati mereka. Orang-orang yang baru masuk Islam, kita lunakkan hati mereka dengan zakat. Atau orang-orang kafir yang memang kita harapkan dia masuk Islam, boleh kita kasih zakat. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang kafir yang mengganggu kaum muslimin, maka boleh kita kasih zakat agar dia tidak mengganggu kaum muslimin. Wafir riqab, orang-orang yang memang dia riqab, orang yang dia sebagai budak, dia pengen bebas, maka kita tolong, kita bantu dengan memberikan zakat kepadanya agar dia bisa menjadi bebas. Kemudian wal gharimin, orang yang terhutang. Orang yang terhutang, hutangnya tersebut pada perkara yang memang penting, hutangnya tersebut bukan perkara maksiat, hutangnya tersebut juga sudah jatuh temponya, dan dia tidak mampu untuk membayarnya, maka boleh diberikan zakat untuknya. Tayyib. Nah, ini bukan hutang-hutang yang kita biasa. Kita di sini rata-rata punya hutang semua. Nah, bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah orang berhutang yang memang dia ya berhutang urgen untuk berhutang. Untuk makanannya misalnya, atau untuk kebutuhan yang urgen. Sudah tak tempo, sudah ditagih, dan dia tidak mampu membayarnya, boleh kita bantu dengan zakat. Atau memang ada orang berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Walaupun dia kaya, boleh kita berikan zakat kepadanya. Misalnya, ada seseorang yang berhutang untuk kepentingan kaum muslimin, maka boleh kita berikan zakat untuknya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah.
yang berperang di medan perang, ya, mereka butuh keperluan-keperluan, maka boleh kita berikan zakat untuk mereka. Dan para ulama memasukkan fisabilillah ini dengan penuntut ilmu, memasukkan mereka ke dalam fisabilillah. Orang yang mempelajari ilmu agama, mereka memfokuskan diri mereka mempelajari ilmu agama, meninggalkan dari mencari rezeki, tetapi fokus untuk menuntut ilmu, maka mereka boleh diberikan zakat kepadanya. Karena memang dua hal ini sebenarnya sama. Berperang di jalan Allah, membela agama Allah dengan pedang. Adapun para penghafal Al-Quran, penghafal hadis, mereka membela agama Allah dengan ilmu. Wabni sabil, ibnu sabil, yang dia di perjalanan dan perjalanannya tersebut bukan maksiat, habis ongkosnya, boleh kita berikan zakat. Fariidatan minallah, wallahu alimun hakim. Kewajiban dari Allah, dan Allah maha alim, maha mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan zakat, siapa yang menunaikan zakat, siapa yang tidak memberikan zakat. Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana, menentukan hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan lainnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang zakat. Nah, ini sebenarnya hanya mengingatkan kita saja Bapak Ibu ya. Tayyib, agar kita kemudian menjadi orang-orang yang prihatin terhadap kewajiban zakat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta yang kita miliki. Maka kita kalau punya harta, kita harus tahu kita punya harta berapa, sudah kena zakat apa belum. Dan kita juga ini jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Di dunia saja kita sudah ribet, maksudnya ya nggak terlalu ribet sih, tapi kita sudah, ya seakan-akan udah kita ngitung nih, kita nih harta yang diberikan kepada kita apa saja tuh. Ingat nanti, ya, di akhirat perhitungannya lebih detail dari apa yang ada di dunia. Dihisapnya lebih detail daripada di dunia. Yang kata para ulama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian terlebih dahulu sebelum kalian nanti dihisab di akhirat. Hitung harta kita ini di dunia ini, hitung harta kita di dunia, dan kita keluarkan zakat. Di akhirat nanti harta kita akan ditanya, dari mana kita dapatkan harta tersebut, dan kita belanjakan kemana. Nah itu nanti di akhirat pertanyaannya demikian. Wallahu a'lam. Demikian Ustazana, sebagai mukaddimah, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan bagi yang butuh pencerahan, dan juga menjadi pengingat bagi yang sudah mempelajarinya. Tayyib, dan juga ketika mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin kita bisa diskusikan. Allah. Baik, jazakumullah khair kepada Al-Ustadz Muhammad Yasir yang telah menyampaikan materinya dengan cukup jelas, ringkas, dan padat. Masya Allah. Dan ini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya Ustadz. Kemudian juga bagi jamaah yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand ya. Bagi jamaah yang ingin bertanya langsung. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Wawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf, mohon nanti dijelaskan zakat fitrah untuk kita yang pergi umroh di bulan Ramadan. Bagaimana cara pembayaran zakat fitrah tersebut? Apa boleh dibayar di Indonesia sebelum kita berangkat umroh, atau cukup membayar zakat fitrah ketika di tanah suci? Tayyib. Kalau afwan Ustaz Abdul Haq, biasanya kita sebelumnya gimana? Ya, Tayyib Ustaz. Biasanya kami akan menginformasikan bagi jamaah yang belum membayar zakat fitrah oleh keluarganya di Indonesia, maka kami akan koordinir
untuk menampung jamaah yang akan membayar zakat fitrah di Mekah. Dan memang di sana juga ada beberapa tempat ya, di sana kan resmi ya. Jadi kita biasanya disampaikan ke konter zakat yang ada di sekitar haram. Tayyib. Ya, tadi seperti yang kita jelaskan bahwasanya pada dasarnya kita membayar zakat itu di mana kita berada. Tayyib. Jadi kita membayar zakatnya ketika kita sudah berada di sana, dan alhamdulillah dari panitia sudah mempersiapkan untuk bagaimana nanti koordinasi terkait pengeluaran zakat. Yang jelas zakat kita harus kita berikan sebelum kita melaksanakan salat Id. Dan apakah boleh dibayar di Indonesia? Boleh. Baik, tetapi kalau di Indonesia ini jangan nanti kita sebelum kita berangkat. Karena kita masih lama itu sebelum Id. Baik, jadi kita boleh mungkin diwakilkan kepada keluarga kita di rumah. Nanti kalau sudah tanggal 28, kalau sudah tanggal 29 nanti ditunaikan zakat. Memang sebagian para ulama, misalnya dalam mazhab Syafi'i, itu diperbolehkan di awal-awal. Tapi wallahu alam pendapat kuatnya diperbolehkan 1 atau 2 hari sebelum Id. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wiwin. Ustaz, mohon izin bertanya, apabila kita punya tabungan misalnya 500 juta dan emas 125 gram, cara menghitung zakatnya bagaimana? Apakah digabung atau zakat tabungan sendiri dan zakat emas sendiri? Bagaimana kalau emas yang ada berliannya? Apakah juga dikeluarkan zakatnya? Baik, bismillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi juga sudah kita singgung dan kita ulangi lagi, bahwasanya emas, perak, uang rupiah, uang dolar, taib dan lain sebagainya, ini semua adalah nilai. Termasuk juga perdagangan, perhiasan kita, cek kita, taib, dan juga piutang kita yang ada di tangan orang lain yang bisa kita ambil. Maka ini semua masuk ke dalam zakat mal. Maka kita gabungkan semua, jadi tidak dipisah-pisah. Tetapi kita sudah pastikan bahwasanya harta kita tersebut sudah cukup 1 tahun. Sudah cukup 1 tahun, dan kemudian juga sudah sampai nisabnya. Misalnya kita mau mengambil nisab tadi 85 gram emas. Nah, kalau tadi kan sudah banyak. Sudah 500 juta ini juga sudah sampai nisabnya. Tetapi apakah ini sudah usianya 1 tahun? Nah, gitu. Kalau usianya sudah 1 tahun, maka baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi itu emas yang tadi ada berliannya semuanya dihitung saja itu berapa nilai rupiahnya gitu. Semuanya berapa, ya udah nanti dikalikan 2,5% dari nilai semuanya. Digabung-gabungkan, kemudian dikalikan 2,5%. Nah, itulah zakat yang harus kita keluarkan. Dan cara menghitungnya adalah dengan melihat harga emas pada saat kita mengeluarkan zakat. Jadi hari ini karena harga emas ini kan berubah-berubah. Nah, standarnya adalah standar Antam, sebagaimana yang pernah kita dengar dari Ustadz Irwandi. Jadi dia patokannya adalah Antam. Nah itu, dan yang menjadi patokannya adalah harga beli kita. Jadi harga beli kita. Jadi kan kita ini kan pada zakatnya itu, pada dasarnya kan kita adalah mengeluarkan emas dan perak. Maka seakan-akan kita ingin beli emas dan perak, maka ukurannya adalah harga beli kita. Baik. Mungkin demikian, Syekhna. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Prasetyo. Izin bertanya, kalau zakat profesi bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, bismillah. Baik, bismillah. Ini saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait zakat profesi ini sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Tayyib. Dan tidak ada yang saya tutupi. Tayyib, bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat profesi ini memang tidak ada di dalam nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Ya karena memang tidak ada. Tayyib. Terus
mau dikiaskan. Nah, dikiaskan dengan mana juga nggak nyambung. Mengkiaskannya tersebut bisa ya memang ketika misalnya seperti makanan pokok tadi ya diperintahkan Rasul untuk mengeluarkan adalah makanan pokok. Nah, ini tergantung kepada daerah kita masing-masing. Orang Arab makan pokoknya gandum, kita makanan pokoknya beras, ya udah kita mengeluarkan beras. Ada ilah yang sama, ada sifat yang sama ketika kita ingin mengkias-kiaskan. Dan itu pun yang mengkiaskannya adalah para ulama. Dan itu pun ketat. Tayyib. Nah, zakat provisi ini ada orang yang coba mengiaskannya dengan zakat tanaman lah, dengan zakat mal lah. Tayyib. Tetapi kias ini adalah kias yang tidak bisa diterima atau kias ma'al fariq. Maka dari itu, pendapat yang benarnya adalah bahwasanya zakat provisi ini tidak ada. Karena mau dikiaskan zakat mana? Kau dikiaskan zakat uang. Uang itu sudah harus sampai 85 gram. 85 gram saja dikali sejuta misalnya, kita ambil sejuta, sudah 85 juta. Nah, kita kadang mohon maaf, gaji cuma sebulan 3 juta, diambil 2,5%, belum lagi kadang dikenai pajak. Ya pulang ke rumah tinggal untuk beli susu sama pampers bayi. Misalnya. Tayyib. Maka ini ya zakat provisi ini wallahu alam dia memang tidak ada. Terus juga kalau mau kita ngikut nisab, apa ngikut haul, haulnya itu kan 1 tahun. Kalau kita punya emas nih, 85 gram itu usianya harus 1 tahun. Taib, ya kecuali kata para ulama dalam keadaan tertentu, misalnya kaum muslimin sedang dalam keadaan paceklik, boleh kita mengedepankan untuk membayarkan zakat. Sebagaimana yang terjadi pada harta Abbas, dikedepankan diawali untuk membayar zakat. Tetapi kaidah umumnya adalah dia telah wajib apabila sudah sampai 1 tahun. Nah ini kan kita di tiap bulan. Taib. Nah, maka dari itu pendapat yang kuatnya tidak ada zakat profesi. Wallahu a'lam. Cuma Masya dari Allah. hasil gaji kita tiap bulan itu nanti ya kita lihat nih, kan kita kan gaji tiap bulan. Kalau gaji kita tersebut tiap bulan lebih dari kebutuhan pokok kita misalnya lebih 10 juta. Lebih 10 juta. Nah, nanti kalau sudah sampai nisabnya ya bisa saja itu nanti kita terkena zakat dari uang penghasilan kita tersebut. Artinya ini nanti termasuk ke dalam zakat mal, bukan zakat gaji atau penghasilan. Wallahu a'lam. Allah barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Diska. Izin bertanya Ustadz, apakah tabungan dana pensiun yang dipotong rutin setiap bulan dari gaji bulanan dikenakan zakat, sedangkan dana pensiun tersebut baru dapat dirasakan manfaatnya setelah saya pensiun 20 tahun kemudian? Baik. Baik, bismillah. Baik Bapak. Nah, untuk zakat ini syaratnya adalah zakat harta itu punya kita. Ini syarat harta yang harus dizakatkan. Harta itu punya kita. Nah, kita pastikan itu pensiun itu punya kita atau bukan. Tayyib, punya kita. Karena ada yang memang punya kita tapi sudah seperti misalnya kita dana talangan dana haji. Ya kita kalau sudah misalnya dana untuk bayar haji, ini nggak bisa lagi kita misalnya walaupun kita belum berangkat haji, tapi udah nggak bisa lagi diambil uang itu. Ini setahu saya ya, wallahu a'lam. Tayyib. Ya berarti memang ya nggak bisa kita keluarkan zakat darinya karena nggak bisa kita ambil. Gitu. Tayyib. Nah, jadi kalau dana pensiun itu nanti adalah sesuatu memang yang bisa kita ambil, yakin itu kita bisa ambil misalnya, kita harus yakin dulu itu bisa kita ambil. Tayyib. Jadi jangan sampai nanti kita mengeluarkan zakat tetapi tahu-taunya tidak kita ambil. Nah, dalam hal ini kita nanti ya bisa mengeluarkan zakatnya setiap bulan atau nanti kita mengeluarkannya ketika nanti kita
mendapatkan uang tersebut. Jadi nanti ya sesuai dengan keadaannya seperti apa. Kalau seandainya kita bisa, seandainya memang kita yakin kita akan mendapatkan uang tersebut, ya maka kita keluarkan zakat ya ya memang dari sekarang. Ya karena memang itu punya kita dan itu bisa kita ambil. Tapi kalau seandainya kita ragu-ragu nih, kita nih akan dapat apa enggak kira-kira uang zakat, uang apa, uang pensiun. Misalnya, ini contoh saja, ini apa kaidah umum saja. Kita kira kita bisa megang enggak pensiun tersebut, misal utuhnya sekian-sekian. Nah, kalau seandainya belum jelas, maka kita nanti bayarnya kalau sudah keluar apa namanya, sudah kita pegang uang pensiun tersebut. Tayyib, kalau seandainya kita ragu-ragu atau seandainya kita tidak tahu pasti, maka kita nanti keluarkan ketika kita sudah memegang uang pensiun tersebut. Tapi kalau seandainya kita yakin kita akan mendapatkan pensiun tersebut, tayyib, dan nilainya sekian itu sudah pasti, tayyib, maka kita mengeluarkan zakatnya dari sekarang. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Karjati. Bagaimana dengan perhiasan dari orang tua? Apakah cukup bayar sekali di tahun pertama atau apakah harus setiap tahun? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan saham? Dizakati seluruhnya atau hasil usahanya saja? Apakah boleh mengeluarkan 2,5% setiap menerima hasilnya? Tayyib, bismillah. Pertama tadi tentang apa sih? Tentang Perhiasan. perhiasan dari orang tua. Warisan mungkin, Ustaz. Tayyib. Nah, harta ini harta siapa dulu? Berarti harta orang tua. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, yang terkena zakat itu adalah yang memiliki harta. Jadi kalau seandainya itu harta orang tua, berarti orang tua yang terwajib untuk mengeluarkan zakat. Ya kecuali kalau seandainya dia misalnya sudah pikun, maka kita yang kemudian mengeluarkan zakatnya. Tayyib. Nah, sama juga seperti zakat perusahaan. Zakat perusahaan ini yang wajib itu sebenarnya bukan perusahaannya, tapi pemilik perusahaan itu yang wajib. Maaf Ustadz, sudah wafat Ustadz. Oh, sudah wafat. Terus itu milik siapa berarti? Bukan diwariskan nanti ke anaknya. Oh, enggak. Tayyib, baik. Bu Oke. Siti Karjati, apakah orang tua harta perhiasan tersebut sudah dibagi wariskan atau gimana? Oke, nggak masalah Syekh. Tayyib, baik. Kita jawab saja. Baik, jadi posisinya nanti kalau seandainya apa namanya warisan itu bab tersendiri ya, Tayyib. Nah, baik, kita berbicara tentang zakat saja. Baik, kalau harta perhiasan tadi sudah sampai nisab dan juga sudah sampai haul, maka harus dikeluarkan. Maka harus dikeluarkan. Nah, jadi kalau orang tua itu tadi belum belum dikeluarkan zakatnya, tetapi sudah datang haul dan sudah sampai nisab, sebelum dibagikan kepada ahli waris harus dikeluarkan dulu zakatnya. Tayyib, nah sisanya baru untuk diberikan kepada ahli waris. Tapi kalau dulu sudah dibayar, tayyib, dan sudah sampai nisabnya, dan kita masih dalam 1 tahun ini, tayyib. Nah, untuk yang tahun yang sudah kita keluarkan zakatnya, ya kita tidak perlu lagi bayar zakat di tahun itu. Tapi kalau dia, walaupun zakatnya sudah dikeluarkan, tetapi nilainya tetap lebih daripada nisab, dan juga tahun kedepannya lagi masih sempurna, atau ya maksudnya nisabnya masih bertahan atau lebih, maka tahun depan kita mengeluarkan lagi zakatnya. Seperti itu terus sampai nanti ya, tapi kan nggak mungkin seperti itu. Tayyib. Ya kalau saja seandainya kasusnya demikian. Maksudnya zakat ini ya bukan dikeluarkan seumur hidup. Tapi zakat ini dikeluarkan adalah ya setiap tahun, Ibu. Tapi dengan syarat dia sudah mencapai nisab dan juga sudah sampai 1 haul.
Tayyib. Ya sama seperti kita punya perusahaan. Kita tahun ini mengeluarkan zakat, lah tahun depan kalau sudah sampai nisab dan sudah 1 haul ya kita keluarkan lagi zakatnya terus seperti itu. Tayyib. Jadi tidak sekali seumur hidup. Terkait saham, Baik. Ustaz. Ya. Nah, terkait saham, nah saham ini adalah pertama yang dizakatkan itu adalah dari harta yang memang ya kita pada harta yang halal. Ya, maksud saya nggak mengatakan itu haram. Maksudnya kita pastikan tersebut bahwasanya saham kita itu adalah di saham yang halal. Karena kita tahu ya saham ini kan banyak macam dan apa namanya ya dunia saham itu sangat sangat luas. Kita pastikan bahwasanya kita memang berinvestasi di memang sesuatu yang memang diperbolehkan oleh syariat. Baik. Nah, kemudian saham kita di situ ketika dia sudah mencapai nisab dan juga ketika dia sudah sampai 1 haul, jadi harus 1 haul juga. Jadi bukan setiap kita dapat kemudian kita keluarkan, enggak. Kita lihat apakah dia sudah satu tahun. Maka kemudian kita keluarkan 2,5%. Dan ini biasanya kan adalah bagian dari harta kita. Maka kita gabungkan dengan emas perak kita gabungkan dengan barang dagangan kita yang dijual. Kemudian juga kita gabungkan dengan uang kita yang tersimpan di bank atau tersimpan di mana. Itu kita gabungkan dengan saham tadi. Ya kecuali kalau kita hanya punya saham saja misal. Tayyib. Dan cara menghitungnya adalah ketika saham tersebut sudah ditutup. Nah itu ketika sudah ditutup baru kemudian kita ngitung zakat. Karena kita tahu bahwasanya saham ini kan berubah-berubah. Tayyib, barakallahu fikum. Demikian Syekhna. Waalaikumsalam. Ustaz, selanjutnya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip kami tidak akan bacakan karena cukup banyak sekali. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih afdol? Apakah membagikan zakat untuk banyak mustahik namun hanya sedikit, atau untuk satu mustahik namun nominalnya agak lebih? Baik, bismillah. Nah, mustahik tersebut yang berhak kita zakati adalah mereka yang memang sudah memenuhi syarat. Jadi kalau fakir itu benar-benar fakir, kalau miskin itu benar-benar miskin, mu'allaf benar-benar mu'allaf. Tayyib. Kemudian kalau dia bagian dari kerabat kita, maka itu yang lebih afdal. Karena kita bukan hanya sekedar membayar zakat, tapi kita juga menyambung rahim. Kalau fakir itu di dekat rumah kita, maka dia yang lebih berhak. Kecuali kalau tidak ada lagi yang di dekat rumah kita, maka kita cari mana yang lebih jauh. Tayyib. Dan ketika misalnya di sekitar kita banyak fakir miskin. Tayyib. Nah, bagusnya di sini adalah kita ya menebarkan ya zakat tersebut ke banyak fakir miskin agar semua bisa merasakan. Tapi kalau misalnya di tempat kita fakir miskinnya hanya satu, ya kita tumpukan saja di fakir miskin tersebut. Jadi di sini melihat kepada kemanfaatan dari fakir miskin itu sendiri. Demikian Ibu. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya, jika rumah disewakan, apakah nilai rumahnya harus diperhitungkan atau cukup mengeluarkan 2,5% setiap menerima uang sewanya? Tayyib. Disewakan ini kan beda dengan diperdagangkan. Tayyib. Wallahu a'lam, sewa ini tidak termasuk dalam sesuatu yang diperdagangkan. Tapi kalau seandainya hasil dari uang sewa tersebut kemudian menumpuk, tidak kita ambil-ambil sampai kemudian nisab emas sudah 1 tahun, maka kemudian kita keluarkan zakatnya. Tayyib. Ustaz, berikutnya pertanyaan, kalau harta atau emas yang belum sampai nisab, apakah boleh dikeluarkan zakatnya? Ya, dia posisinya diperbolehkan. Sebagaimana Abbas radhiyallahu anha pernah mengeluarkan zakatnya untuk 2 tahun, diperbolehkan.
Tapi di sini ketika memang keadaannya memang ya ada sesuatu hal yang memang kita harus mengeluarkan di awal-awal misalnya. Dan ini harus betul-betul kita perhitungkan karena kan kita sudah mengeluarkan zakat, tetapi kan kita belum tahu nominal akhir harta kita. Kita belum tahu nominal akhir harta kita. Jadi kita hanya ngelihat ini saja, kira-kira berapa sih kira-kira, tetapi yang pastinya finalnya adalah nanti ketika harta kita tersebut sudah 1 tahun. Itu nominal finalnya adalah ketika harta kita tersebut sudah 1 tahun. Tetapi kalau mau dikedepankan karena ada keadaan kaum muslimin seperti misalnya kemarin corona, maka kita boleh untuk mengeluarkan zakat lebih awal. Baik. Baik, jazakallah khair Ustadz. Kemudian ada yang raise hand, Dr. Reka, silakan. Silakan mic-nya dibuka. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Afwan. Pertanyaan yang pertama Ustadz, misalnya kita menghitung 1 tahun itu di setiap bulan Ramadan. Jadi kita mengeluarkan zakat itu memang di setiap bulan Ramadan. Itu bagaimana menurut Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita memberikan zakat misal untuk kerabat kita yang kita nilai dia membutuhkan atau keluarga dekat kita yang kita lihat membutuhkan. Nah, apakah kita harus bilang bahwa ini zakat dari saya? Itu yang kedua, Ustadz. Mohon maaf, nambah satu lagi untuk yang ketiga. Tadi saya dengar Ustadz bilang saham itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau boleh dijelaskan sedikit saja yang diperbolehkan itu yang seperti apa, yang tidak diperbolehkan itu yang seperti apa. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillah. Baik, bismillah. Yang pertama tadi terkait tentang memberikan hauli Ramadan ya, membayar zakat di bulan Ramadan. Nah, kalau seandainya haulnya tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan, maka boleh kita bayarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya haulnya tersebut misalnya di bulan Syaban, haulnya sudah di bulan Syaban nih, tanggal 20 Syaban kita sudah harus membayar zakat. Tidak boleh kita undur-undur. Jadi harus segera kita bayarkan. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita undur-undur. Ini sama seperti kita mengundur hak fakir miskin. Fakir miskin mau makan, kita tahan nanti dulu ya. 10 hari lagi makan. Nah ini kita sama seperti kita menahan hak fakir miskin. Jadi tidak boleh. Kecuali kalau bertepatan dengan Ramadan, maka ini boleh. Kemudian yang berkaitan dengan zakat yang diberikan kepada keluarga, Bu ya. Tadi gimana, Bu? Zakat untuk kerabat. Apakah kita perlu menyampaikan misalkan ini zakat ini dari ya. Zakat ke kerabat ini adalah kerabat yang bukan menjadi tanggungan kita ya. Jadi zakat ke bapak, ke ibu, ke anak, ke suami, istri itu tidak sah. Nah, zakat kita kepada kerabat kita yang memang dia bukan jadi tanggungan kita. Apakah harus kita kasih tahu itu zakat? Tidak harus. Jadi kita boleh, Pak, ini apa namanya untuk makanan seperti itu. Tidak harus kita mengatakan ini zakat misalnya. Ya kecuali misalnya ada hal-hal yang memang ya dia misalnya kita tidak tahu dia termasuk ahlul bait atau tidak. Karena ahlul bait keluarga Rasul mereka tidak boleh menerima zakat. Tapi kan kita tahu ya kalau itu ahlul bait atau bukan. Tapi kalau tidak ada maslahatnya kita mengatakan ini dari harta zakat, maka tidak mengapa kita tidak mengatakan ini zakat.
Jadi namanya zakat ini kalau sudah sampai kepada mustahiknya udah selesai. Yang penting niat kita membayar zakat sudah. Karena zakat ini adalah hak mereka gitu. Ya, zakat ini adalah hak mereka. Ya udah, seperti itu. Jadi tidak ada misalnya ijab kabul, saya serahkan zakatnya, saya terima zakatnya. Ini tidak ada. Tayyib. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Kemudian tadi ada pertanyaan tambahan juga terkait saham, Ustadz. Saham yang boleh. Oh ya, saham. Nah, saham ini tentu ya ketika kita ingin lebih detail lagi tentu itu Ustadz Irwandi Tarmizi itu beliau ada harta halal, harta kontemporer. haram kontemporer, itu bisa merujuk ke kitab tersebut. Tayyib. Nah, yang jelas ketika kita misalnya ini contoh misalnya ketika kita menanam saham kita misalnya di sesuatu yang misalnya muharram, sesuatu yang terlarang, sesuatu yang haram. Nah, ini maka tidak boleh di situ. Tayyib. Tayyib. Baik. Pertanyaan Ya nanti selanjutnya udah. ya nanti ya kita melihat ada unsur-unsur haramnya atau tidak di situ. Dan itu nanti dijelaskan yang berkaitan dengan fikih kontemporer ya, Bu ya. Tayyib. Ya, tetapi uangnya tetap dizakatkan gitu. Maksudnya adalah keuntungannya itu yang tidak boleh dizakatkan. Contohnya nih misalnya nih, saya punya uang di bank 1 M. Uang pokoknya 1 M, kemudian bunganya misalnya berapa persen. Nah, yang kita zakatkan itu nih kalau seandainya banknya misalnya bank riba. Nah, yang kita zakatkan itu uang pokok kita saja. Adapun bunganya itu tidak boleh kita zakatkan. Tayyib, bisa dipahami Bu ya? Baik. Sudah bisa dipahami Dokter Eka? Baik. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Jika kita menjual mobil atau rumah, apakah mobil rumah itu terkena zakat dagang, sedangkan kita bukan pedagang? Baik, jadi bismillah. Jadi ketika misalnya rumah tersebut sudah kita niatkan untuk kita jual dan sudah kita tawarkan. Baik. Sudah kita niatkan dan sudah kita tawarkan. Baik, maka ini sudah terkena zakatnya. Baik. Kecuali yang memang kita ya di situ ada orang yang misalnya dia bangkrut. Ya, orang yang misalnya dia sudah tidak punya makanan lagi, kemudian rumahnya dijual. Baik. Maka ini ya kan biasanya orang yang kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi zakat dagang ini kan dia kan sama seperti zakat emas perak tadi, dia harus setahun gitu. Baik. Nah, orang yang biasanya rumahnya dijual, kemudian juga mobil dijual, ini memang ya termasuk orang kaya. Terus juga itu kan dia menjadi barang zakat itu ketika dia sudah sampai nisab dan juga sudah sampai 1 tahun. Nah, tayyib. Nah, maka orang yang misalnya bangkrut tadi, ada orang bangkrut, dia jual rumah, jual mobil. Ya ini, ya biasanya dia nggak sampai selama seperti itu. Tayyib. Dan juga orang yang misalnya bangkrut, kemudian dia jual, nah ini kan nanti posisinya ya habis-habis dia yang digunakan itu tadi. Ya artinya dia kalau seandainya bangkrut ya paling untuk membalikan modal ini kan nggak sampai 1 tahun, berarti dia memang nggak kena zakat memang. Tayyib. Kecuali misalnya kalau dia punya banyak rumah, tapi rumah ini mau dijual. Dia punya banyak rumah ini mau dijual. Tayyib. Ya udah, itu kena zakat itu. Tayyib. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Pokoknya barang kalau sudah kita niatkan untuk dizakatkan, untuk didagangkan, niat untuk didagangkan, kemudian sudah kita tawarkan atau kita iklankan, maka dia sudah kena zakat. Itu saja kaidahnya. Tayyib. Barakallahu fiik. Jadi harus kita tawarkan. Barakallahu fiik.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Bila penerima zakat fitrah beras karena butuh uang, kemudian menjual berasnya ke kita, bolehkah kita membeli beras tersebut sementara esensi dari zakat fitrah untuk makan di Idul Fitri? Tapi bismillah. Kalau zakat tersebut sudah diberikan kepada mustahiknya dan dia memang betul mustahik, nanti itu urusan dia. Tayyib, nanti itu urusan dia. Mau diapain dia terserah. Yang penting ini adalah harta miliknya yang diambil dari harta zakat. Mau dijual ya silahkan. Tayyib. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada yang raise hand, Ustaz. Dipersilahkan satu lagi. Ada yang raise hand. Angkat tangan. Ya, Mau bertanya, Bu Sri Kustanti ya? ya. Assalamualaikum, Ustadz. Gini, tahun lalu ketika saya mau berangkat umroh di bulan Ramadan, saya kan mau titip uang ke anak saya, tolong bayarin zakat kami berdua dengan suami. Tiba-tiba anak saya bilang, nggak usah, nanti zakat bapak sama ibu saya aja yang bayari. Nah, itu berarti gimana Ustadz? Apakah saya gugur dalam membayar zakat karena anak saya yang mau bayarin gitu? Ya, sahih. Nggak apa-apa, Bu. Sudah gugur. Tapi memang betul dibayarin, Bu ya? Iya. Ya, Jadi sahih. pakai duit anak saya gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi Baik. saya nggak perlu bayar lagi gitu ya? Nggak. Baik. Oh, ya. Barakallahu Ya. fiikum. Syukron. Afwan. Tapi mungkin karena waktunya sudah cukup malam, kami cukupkan sekian dan silakan Ustadz untuk ikhtitamnya, Ustadz. Baik, bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya ini untuk manusia. Maka semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk manusia. Begitu juga termasuk harta-harta yang menemani kehidupan kita di dunia, memang Allah ciptakan untuk kita. Ada yang mendapatkan sedikit, ada yang mendapatkan banyak. Dan Allah punya hikmah dari setiap rezeki yang dititipkan kepada hamba-hambanya tersebut. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan bumi untuk kita dan Allah ciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya ibadah badaniyah seperti sholat, seperti puasa. Ada ibadah yang sifatnya adalah maliyah dari harta kita. Ketika kita sedekah, ketika kita zakat, ketika kita kurban, ketika kita akikah dan semisal. Maka ibadah yang sangat amat luas maknanya, porsi-porsinya, maka ini semua tidak luput daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sholat harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka juga ketika kita zakat juga harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita syarat harus ikhlas karena Allah taala, begitu juga ketika kita zakat harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat ada riyaknya, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak hilangkan riak tersebut. Begitu juga sedekah kita, zakat kita, kalau ada riyaknya juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dari itu setiap ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah zakat. Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah kemudian menjadi ibadah yang diterima, yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Syekhna, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan kemudian juga kita bersihkan diri kita, harta kita dari segala macam bentuk apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita lepaskan kewajiban kita tersebut dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Barakallahu fiikum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah kepada Al-Ustadz Dr. Yasir yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Dan kami dari panitia memohon maaf atas segala kekurangan pada Zoom meeting malam ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma rabbana bihamdika illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Ustaz Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.